Selamat siang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Biola, Bina Online Aja. Suatu program pembinaan dari GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Pada saat ini saya akan coba menampilkan atau menayangkan 3 ilustrasi yang saya anggap 3 ilustrasi yang bermakna, yang mudah-mudahan dapat merubah hati kita yang keras untuk kita dapat berbuat baik, untuk kita dapat menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, juga untuk kita dapat mengaplikasikan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat tayangan ini dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Saudara sekalian, apakah masih ingat penghargaan tertinggi bidang fotografi jurnalistik yang dikenal dengan Pulitzer Prize pada tahun 1994? Foto ini diberi judul The Vulture and the Little Girl, yang menggambarkan seorang gadis kecil menangis kelaparan dan berusaha merangkak kelelahan menuju kamp pengungsian PBB yang berjarak 1 kilometer dari tempatnya. Ia tanpa pakaian, kurus, tulangnya menonjol di mana-mana. Sementara di belakangnya ada seekor burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian si gadis kecil ini. Foto tersebut diambil di Sudan, Afrika Utara pada bulan Maret tahun 1993 oleh seorang wartawan yang bernama Kevin Carter yang mendengar suara tangis anak tersebut. Ia sempat menunggu selama 20 menit supaya burung pemakan bangkai itu pergi. Tapi akhirnya ia mengambil foto gadis tersebut karena burung tersebut tidak juga meninggalkan gadis ini. Kemudian Kevin Carter juga meninggalkan gadis kecil ini begitu selesai mengambil foto tersebut. Begitu foto ini dipublikasikan dalam harian New York Times, redaksi menerima begitu banyak telepon menanyakan kabar gadis ini. Apakah dia tewas? Apakah dia bisa sampai ke food center atau kamp PBB? Apakah dia dimakan burung pemakan bangkai? Bagaimana saya bisa menolong gadis cilik tersebut? Mengapa Kevin justru tidak segera menolong anak tersebut? 2 bulan setelah menerima penghargaan bergengsi tersebut, Kevin mati bunuh diri di tebing sungai Braamfontein-Spruit, Johannesburg, Afrika Selatan, karena dihantui pemandangan yang tragis tersebut. Dia sangat menyesal. Dia tidak menolong anak kelaparan tersebut. Dalam ilustrasi ini kita diingatkan, selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah pada banyak orang, dan jangan mengharap timbal baliknya. Jangan sampai kita menyesal karena kesempatan berbuat baik itu sudah tertutup. Dalam Galatia 6 ayat 10a mengatakan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik." Saudara sekalian, ilustrasi berikut adalah satu gambar yang terkenal
gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu. Ini dikenal dengan judul lukisan The Light of the World, dilukis oleh William Holman Hunt. Dan ada yang menarik pada saat dia selesai menggambar lukisan ini. Dia ingin mengetahui tanggapan daripada teman-temannya. Nah, kemudian temannya itu secara teliti dan kritis, mereka mencoba menemukan kesalahan di dalam lukisan tersebut. Tapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Malahan mereka memuji lukisan ini. Hal ini membuat Holman Hunt tidak merasa puas. Ia memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta untuk mencari kesalahan yang lain dan lebih teliti dan juga secara profesional. Akhirnya salah seorang rekannya menemukan kesalahan yang sangat mendasar. Dia mengatakan bahwa Holman Hunt lupa untuk melukis gambar pegangan atau handle dari pintu sebagai pembuka pintu itu. Akhirnya semua orang juga setuju bahwa itu merupakan kesalahan yang mendasar yang dilakukan oleh Holman Hunt. Tapi ternyata Holman Hunt memberi jawaban yang mengejutkan bagi semua orang. Dia mengatakan bahwa itu bukan suatu kesalahan atau keteledoran. Ia sengaja membuat gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu yang tidak memiliki handle pintu luar. Karena itu adalah gambar Tuhan Yesus yang berdiri di depan pintu hati masing-masing orang yang hanya bisa dibuka oleh orang tersebut. Jadi, apabila orang ingin menerima Tuhan Yesus, dia harus membuka hatinya sendiri. Dalam kemahakuasaannya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepadanya. Dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memaksa kita semua untuk bertobat atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau setiap kita menggunakan kehendak bebas yang kita miliki untuk memilih Dia sebagai sumber kehidupan kita. Bila saat kita masih jatuh bangun di dalam dosa atau tidak bisa melepaskan dosa kita, ingatlah Tuhan Yesus sedang berdiri dan mengetuk pintu hati kita. Dia tetap menunggu sampai kapan kita mau membuka pintu hati kita untuk menerimanya. Jadi jangan keraskan hati, jangan kunci hati kita. Bukalah pintu hati kita lewat heningnya doa. Dan biarlah Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam kita. Kita bisa baca dari Wahyu pasal 3 ayat 20 yang mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara sekalian, ilustrasi yang terakhir adalah mengenai pertemuan seorang pendeta dengan seorang pengamen cilik. Ceritanya begini, ada seorang pendeta dengan berpakaian preman. Dia ingin atau akan melayani di satu tempat, dan dia menggunakan kendaraan umum bus. Di dalam bus tersebut penuh sesak dengan penumpang, dan di antaranya ada seorang pengamen cilik berumur sekitar 7-8 tahun dengan
berbekal gitar yang kecil, yang sederhana, dia menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Hampir seluruh penumpang di dalam bus ini memarahi anak tersebut. Anak tersebut diharuskan diam, diharuskan tidak boleh menyanyi lagi lagu tersebut. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau dia tidak diam, dia akan memukul anak tersebut. Tapi ternyata anak tersebut tidak menanggapi kemarahan mereka. Dengan berani, dia terus menyanyikan lagu tersebut. Saya berkata dalam hati, luar biasa anak ini. Kalau saya sendiri belum tentu saya bisa berani melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya si pengamen cilik itu didorong-dorong oleh penumpang, sehingga ia akhirnya jatuh. Tapi ia kemudian bangkit lagi dan didorong kembali oleh massa yang begitu banyak. Tapi dia tetap menyanyikan lagu rohani tersebut. Anak kecil itu terdiam ketika begitu banyak umpatan, kata-kata yang menyakitkan yang disampaikan oleh penumpang. Bahkan ada yang mengatakan akan memukul dia, dan dengan kata-kata kasar yang lain. Setelah amarah penumpang itu mulai mereda, anak kecil itu baru berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika mau pukul saya, silakan pukul. Walaupun dipukul, saya akan tetap menyanyikan lagu rohani ini. Seluruh kerumunan menjadi terdiam, seperti mulut mereka terkunci. Kemudian dia melanjutkan, Bapak, Ibu tidak perlu marah-marah lagi. Sini saya doakan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu semua sehat dan selamat. Perkataan ini membuat seluruh penumpang malah justru terdiam. Kemudian suatu saat penumpang-penumpang keluar. Pengamen tersebut kebetulan duduk di samping pendeta tersebut. Kemudian pendeta bertanya kepada pengamen cilik ini, "Kamu nggak takut dengan semua penumpang itu?" Si pengamen cilik berkata, "Buat apa saya takut? Roh yang ada dalam diri saya lebih besar dari roh apapun di dunia ini." Dia rupanya mengutip ayat firman Tuhan. Lalu si pengamen secara mengejutkan mengatakan, "Bapak mau saya doakan?" Saya terperanjat. "Kamu mau doakan saya?" Jawabnya, "Iya, kalau Bapak mau." Kemudian pendeta tersebut menjawab, "Baiklah, kamu boleh mendoakan saya." Dia lalu berdoa secara singkat, "Tuhan berkati dan urapi Bapak ini." Sampai di situ, pendeta tidak bisa menahan air matanya yang mengalir. Dia tidak peduli dengan penumpang lain yang mungkin menonton kejadian tersebut. Pendeta itu tahu bahwa Tuhan sendiri yang berbicara melalui anak ini. Cerita nyata ini berakhir dengan suatu kesimpulan, bahwa jika kita mau, Tuhan bisa pakai kita lebih lagi. Bukan kemampuan kita, melainkan kemampuan Tuhan yang bekerja. Seperti pengamen cilik ini yang mempunyai keberanian luar biasa, membawa berita besar melalui nyanyiannya di muka umum. Semoga kita dapat seperti si pengamen cilik ini. Seperti kata Alkitab di dalam Matius 18 ayat 4 yang mengatakan, "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar
dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, baru saja kita menyaksikan 3 ilustrasi yang menarik yang dapat kita ambil banyak sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan 3 ilustrasi yang disampaikan tadi akan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita dan semua langkah-langkah yang kita buat di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan, menempuh kehidupan yang tidak mudah ini dengan lebih baik lagi di masa-masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.